Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan aku Leni. Oke, nah di video kali ini aku akan melanjutkan cerita ya. Cerita pengalaman juga bagaimana kehidupan para TKI TKW yang ada di negara Hong Kong ini terutama ya teman-teman. Oke, kemarin aku menceritakan tentang anak overstay. Apa itu anak overstay? Yaitu TKI atau TKW yang ilegal ya guys. Ilegal itu sudah nggak ada izin, sudah kadaluarsa ya di Hong Kong, tapi tetap bekerja dan tinggal di Hong Kong. Oke, sekarang ini video kali ini aku mau cerita tentang anak resmi atau legal atau TKW yang ada kontrak kerjanya. So, jangan kemana-mana, ikuti terus ya videonya. Nah, bagi para TKW dan TKI yang ada di Hong Kong itu kebanyakan sekarang mereka memilih untuk bebas. Dalam arti nggak terikat kontrak ya teman-teman. Jadi bebas untuk mencari pekerjaan, bebas untuk tinggal, dan tentunya gaji lebih tinggi ya teman-teman. Tapi di situasi seperti itu bahaya mengintai di mana-mana, terutama ya teman-teman kalau kita nggak pintar dan juga nggak bernasib sial. Nah, di saat kita bernasib baik, alhamdulillah ya masih terlindungi, masih aman. Nah, kalau kita bernasib sial gitu ya, ada polisi lah, ada imigrasi lah, kemungkinan banyak lagi hal-hal yang akan membahayakan diri kita sendiri ya teman-teman. Terus gak ada yang bisa untuk menolong kita selain ya kita harus menerima keadaan itu dan harus mengikuti peraturan pemerintah di negara Hong Kong ini. Oke, so teman-teman, jangan sampai lah sekarang kebanyakan sih anak-anak memilih untuk bebas ya, lari dari majikan dan memilih untuk cari kerja sendiri kayak gitu. Nah, keistimewaan anak yang resmi guys, ya pasti enak kan, namanya juga resmi. Oke, resmi dalam arti TKW yang punya kontrak. Nah, kontraknya ini meliputi keselamatan ya terutama, dan juga kebebasan, dan juga hak-hak kita sebagai TKW itu semua ada, semua berlaku. Terutama ya teman-teman, kita ada hak libur dalam sebulan itu 4 kali. Oke, dan kalau kita nggak libur, nah diganti uang sama majikan ya. Kemudian tempat tinggal itu sudah tersedia aman nyaman, ikut majikan ya teman-teman. So apalagi tunjangan per tahun gitu kan. Setelah kita kontraknya habis 2 tahun, nah kita ada bonus, itu uang tahunan namanya kan. Nah, kemudian asuransi kesehatan, keselamatan kita itu dijaga teman-teman. Jadi semua itulah enaknya jadi TKW yang ada kontraknya guys. Makan minum semua ditanggung oleh majikan. Jadi apapun itu ya, ada hal di luar, misalnya kita libur atau pergi antar sekolah, antar jemput sekolah, ada hal kita telacak kecelakaan atau apa, kita itu terlindungi guys. Jadi itu keistimewaan TKW yang legal, yang punya kontrak kerja guys. So janganlah berpikir untuk kadang ada teman kan, ayolah kayak gini kabur, atau jangan cari majikan atau gimana, kita kayak gitu ajakin teman ngajak gitu ya. Jadi pikir dulu bagaimana ya kalau udah jadi anak kaburan, mau pulang susah juga, mau apa-apa itu susah juga, nggak ada kebebasan ya guys ya. Jadi ya harus pikir dulu. Nah, itu keistimewaan anak yang legal, yang resmi guys. Pokoknya hak-haknya itu sebagai TKW itu semua terpenuhi dan semua itu didapat ya.
nggak kayak kita yang nggak resmi, nggak ada apa-apa. Itu semua tergantung nasib pada Allah. Semua apapun itu adalah tergantung nasib kita ya. Mau kecelakaan ke mau apa, itu tanggung resiko sendiri teman-teman. Nah itu, jadi janganlah ya berpikir untuk tapi kadang majikan ya, kadang katanya majikanku jahat gini-gini, jadi itu yang memicu aku untuk ingin kaburan, ingin jadi OS, overstay kayak gitu ya teman-teman. Sebenarnya ya kalau majikan masih menggaji kita dengan lancar, terus nggak pernah dianiaya kayak gitu, cuma sekedar dimarahin atau apa, bertahanlah ya. Ingatlah di rumah itu bagaimana kita perjuangan untuk kerja ke masuk Hongkong itu, perjuangannya semua para TKI juga mengetahui bagaimana perjuangan kita sebelum kita masuk negara Hongkong ini guys ya. Jadi nah, antara TKW yang OS dan resmi itu bedanya jauh banget ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum, yang masih resmi, saya kira ya syukuri aja, syukuri apa yang kita jalani gitu ya. Kita jalani dengan baik dan insya Allah semua berkah ya. Janganlah berpikir dikira anak OS itu enak gitu ya. Saya sendiri mengalaminya, jadi pas kita belum dapat pekerjaan itu pusing guys ya. Kenapa? Mau bayar kos lah, mau makan, minum, mau jalan, mau hidup itu bagaimana. Nah jadi kalau kita belum ada tabungan yang memadai mau pulang ke Indo ya sangat disayangkan kan. Jadi mas pikirlah dulu ya, pikir kalau kita ada kontrak kan setiap bulan itu pasti masuk uang, setiap bulan pasti dapat gaji, dan semua hak-hak kita, mau kapan mau pulang Indo misalnya, mau ngebreak bisa, mau pulang Indo minta dipulangkan bisa kayak gitu ya. Nah kalau kita sebagai OS harus proses dulu, mau mungkin kemungkinan mau dipenjara atau gimana gitu ya guys ya. Jadi itu keenakan anak TKW yang resmi, jadi janganlah jadi overstay ya teman-teman ya. Itu pengalaman aku. Jadi cari kerja itu gampang susah kalau anak overstay ya guys. Kadang belum ada job apa, yang penting ada job masuk, jaga orang tua atau apa, diterima semua asal bisa menyambung hidup. Oke guys, itu ceritanya ya anak resmi dan anak overstay. Jadi di video selanjutnya aku akan menceritakan bagaimana kelanjutan anak overstay guys. Nah itu pengalaman aku juga ya. Aku akan menceritakan semua pengalaman aku tentang bagaimana kehidupan aku selanjutnya dan bagaimana aku dapat pekerja dan dapat gaji gitulah, dan tabunganku udah berapa dan kapan aku berencana mau pulang ke Indonesia guys. So ikuti terus videonya, jangan di skip ya guys, dan selalu diikuti. Tapi jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe guys ya, karena subscribe itu gratis. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.